Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh History, tempat tutorial pendidikan. Kita lanjut pembahasan yang ke-6, yaitu sudut antara dua tali busur. Pengertian dari sudut antara dua tali busur. Nah, pada sebuah lingkaran, jika kita menggambar dua tali busur yang tidak sejajar, maka ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, mungkin berpotongan di dalam lingkaran. Yang kedua, mungkin berpotongan di luar lingkaran. Nah, misalnya, perhatikan gambar di kanan ini. Dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Kemudian yang kedua, dilihat gambar kiri, dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran. Kita lanjut. Menentukan besar sudut antara dua tali busur. Nah, yang pertama, besar sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Pada gambar di kanan ini, AC dan BD adalah tali busur yang berpotongan di P. Nah, dilihat nih, AC dan BD ini tali busur yang berpotongan di titik P. Ya, ini ada di dalam lingkaran tali busurnya. Kemudian, maka ada 4 buah sudut yang terbentuk, yaitu sudut APD, kemudian sudut BPC, kemudian ada sudut APB, yang terakhir ada sudut DPC. Nah, ada 4 buah sudut yang di dua tali busur yang berpotongan di titik P. Nah, ada keterangan yaitu sudut APD ini sama dengan nilai sudut BPC karena nilai sudutnya itu sehadap, ya, berhadapan. Kemudian ada satu lagi, sudut APB ini sama dengan sudut DPC, ya. Oke. Nah, ada pertanyaan, diperhatikan. Nah, jika busur AB, jika busur AB nilainya 114 derajat, kemudian busur CD ini derajatnya 126 derajat, maka yang pertama, berapa nilai sudut ADP? Nah, ADP ini berapa? Kemudian sudut BPC ini nilainya berapa? Kemudian yang terakhir nanti kita akan cari nilai nilai dari N derajatnya berapa? Nilai N derajatnya berapa di sini. Nah, kita langsung saja membahas, ya, pada gambar di kanan ini salah satu sudut antara tali busur adalah sudut DPC. Nah, DPC. Nah, itu sama dengan nilai dari N derajat. Nah, besar sudut DPC, ya, DPC ini itu sama dengan sudut ADP, ya, ADP ditambah dengan DAP. Nah, berikutnya besar sudut DPC, ya, dilihat besar sudut DPC ini itu sama dengan rumusnya setengah busur AB. Nah, setengah busur AB ini nilai ini, ya, setengah busur AB ditambah dengan setengah busur CD. Nah, berikutnya lagi besar sudut DPC, ya, besar busur DPC ini DPC itu sama dengan setengah, kemudian dalam kurung busur AB, ya, busur AB ditambah dengan busur CD. Ini di atas sama di bawah itu sama, ya, konsepnya. Nah, maka kita langsung masukkan nilai derajatnya. Jadi nilai N derajat itu sama dengan setengah dalam kurung 114, ya, ditambah dengan 126. Maka hasil akhirnya adalah 120 derajat. Untuk dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran, berlaku rumus sebagai berikut. Nah, ini rumusnya seperti ini, ya. Rumusnya adalah sudut APB. Nah, sudut APB ini sama dengan jumlah dua busur di hadapan, ya. Jumlah dua busur di hadapan sudut APB, ya, yang berhadapan. Berarti ini, ya, yang berhadapan. Kemudian dibagi dengan 2. Misalnya pada gambar di kanan ini nih, misalnya N derajat. Nah, N derajat ini yang mau dicari, maka rumusnya busur AB, kemudian ditambah dengan busur CD, selanjutnya dibagi 2. Atau nih, misalnya yang dicari nilai sudut X, ya, atau X derajat maksudnya. Nah, itu sama dengan busur AD. Busur AD ini kita tambah dengan busur BC, maka dibagi dengan 2. Nah, itu rumusnya.
Contoh yang pertama, kita akan menyelesaikan gambar di kanan ini ya. Tentukan yang A M derajat dan B N derajat. Nah, jawab. Nah, M ini ya, M derajat, maka sehadapnya mana? Busur yang berhadapan ini ya. Nah, maka kita langsung buat rumusnya setengah dalam kurung 71 derajat, kemudian ditambah dengan 87 derajat. Nah, hasilnya adalah 79 derajat. Mudah ya dipahami ya. Kemudian N derajat. Nah, N derajat ini yang busur sehadap itu ini ya. Nah, kemudian nilainya itu adalah, nah, N derajat ini nilainya adalah 180 derajat. Kita kurangi dengan, nah karena di sini kan belum diketahui ya. Nah, kalau belum diketahui berarti bisa kita gunakan nilai M derajatnya dengan dikurangi ya, operasinya dengan dikurangi. Nah, nilai dari 180 derajat karena nilai ini kan setengah dari lingkaran ya. Nah, setengah dari lingkaran itu berapa? 180 derajat. Kemudian yang sudah diketahui nilainya adalah yang berhadapan itu 79 derajat, nilai M derajatnya. Maka 180 derajat dikurangi 79 derajat itu sama dengan 101 derajat, nilai dari N derajatnya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Pada gambar di kiri ini, HQ ya, tali busur yang melalui pusat lingkaran. Nah, jadi HQ ini nilai diameternya ya. Nah, HQ ini nilai dari diameternya. Nah, jika busur PQ ya, PQ ini busurnya itu sama dengan A derajat, maka nilai sudut QTR itu sama dengan 70 derajat dan besar busur QR itu sama dengan 79 derajat. Nah, pertanyaannya, tentukanlah A derajat. Nah, jawab ya. Nah, nilai A derajat itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan busur SP. Nah, SP ini. SP itu kan sehadap dengan ini kan 79 ya. Nah, maka di sini keterangannya busur SP ini ditambah dengan busur PQ itu sama dengan 180 derajat ya. SP mana ya? SP ini. Kemudian RQ ini. Kalau kita tambahkan nilainya adalah 180 derajat. Atau busur setengah lingkaran. Maka rumusnya jadinya seperti ini. Nah, kita lanjut sama dengan 180 derajat. Nah, setengah busur RQ ditambah busur SP itu nilainya sama dengan 70 derajat. Ya, 70 derajat. Maka busur RQ ditambah busur SP itu sama dengan 140 derajat. Ya. 79 derajat ditambah busur SP itu sama dengan 140 derajat. Maka busur SP itu sama dengan 140 derajat dikurangi 79 derajat. Nilai busur SP ini adalah 69 derajat. Nah, maka di sini nilainya kita kurangi dengan 69 derajat. Hasilnya nilai A derajat, ya busur A derajat ini sama dengan 111 derajat. Ya. Nah, contoh yang ketiga. Perhatikan pada gambar di kiri ini, AC itu sama dengan diameter. Jika busur AD itu nilainya adalah X derajat, nah busur AB sama dengan 3X derajat, dan busur BC ini sama dengan Y derajat, dan busur CD ini sama dengan 2Y, tentukanlah yang A nilai X, yang B nilai Y, dan yang C nilai N derajatnya. Nah, kita simak baik-baik, jawab ya pada gambar didapat 3X ditambah Y itu sama dengan 180. 3X ditambah dengan Y itu nilainya adalah 180. Nah, ini setengah lingkaran ya. Maka nilainya 180. Selanjutnya, perhatikan itu tandanya ya. Oke, selanjutnya X ditambah 2Y derajat itu juga nilainya 180 derajat. Nah, maka kalau
satu lingkaran penuh ya nilainya 360 derajat ya. Oke, sekarang kita akan mencari nilai dari masing-masing variabelnya. Masih ingat ya konsep dari SPLDF, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, biar kita menghilangkan nilai Y, maka di atas kita kalikan 2 semuanya. Biar hasilnya sama dengan yang di bawahnya, yaitu 2Y. Kita kalikan semuanya dengan nilai 2, ya, kalikan 2. Maka 2 kalikan 3, 6X. Ya. 2 kalikan 3X itu 6X. Kemudian 2 kalikan Y, 2Y. Yang berikutnya 180 dikali 2 adalah 360. Yang di bawah kalikan 1 berarti ditulis ulang saja di sini. Nah, seperti ini. Maka kita operasikan dengan dikurangi ya, karena kita mau mengeliminasi nilai dari variabel Y. Nah, selanjutnya kita kurangi 6X, kurangi 1X, nilainya adalah 5X. Kemudian ditambah 2Y dikurangi 2Y, 0 ya, habis ya, tereliminasi. Selanjutnya 360 kita kurangi 180 ya 180. Maka 5X sama dengan 180, masing-masing kita bagi 5, hasilnya adalah 36. Nilai X-nya 36. Nah, jadi kalau yang ditanya X derajat, kita lihat X derajat ini, maka nilainya adalah 36 derajat. Lanjut berikutnya nilai X sudah didapat 36, maka cari nilai Y-nya sekarang. Nah, kita lanjut dengan cara substitusi, memasukkan nilai variabel ke nilai fungsi. Nah, masih ingat ya? Nah, kita masukkan nilai X-nya 36, kalikan 3, ditambah Y sama dengan 180. Kemudian, 108 ditambah Y sama dengan 180. Nah, untuk menghilangkan nilai 108, masing-masing kita kurangi ya dengan 108. Maka Y sama dengan 180 dikurangi 108. Berapa nilainya? Yaitu 72. Ya, nilainya adalah 72. Nah, maka nilai derajatnya otomatis adalah 72 derajat. Yang C, kita mau cari nilai N derajat. Masih ingat ya? Kita lihat nilai busur sehadap, kita tambahkan kemudian dibagi 2 ya. Nah, seperti ini rumusnya. Jadi di sini busur AB ya, busur AB dengan busur DC. Nah, AB dengan DC ini ya, yang sehadap, ini yang sehadap dengan N. Nah, maka busur AB itu kan nilainya 3X, kita kalikan dengan nilai X yang sudah didapat tadi. Nah, maka hasilnya 108. Kemudian yang 2Y ini, Y-nya adalah 72 kali 2 adalah 144. Kalau sudah ketemu nilainya, kita masukkan ke rumusnya. Maka 108 ditambah 144 dibagi 2 sama dengan 126. Maka nilai N derajatnya sama dengan 126 derajat.